seperti apa sih cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah, dan seperti kasus yang intinya ada kasus dilema etika atau bujukan moral. Kalau misalnya suatu kasus itu ada dilema etika. Dilema etika itu di mana dalam memutuskan sesuatu itu dalam secara moral itu betul, tetapi kalau dalam kenyataannya kadang bertentangan. Itu banyak sekali kasus-kasus yang seperti itu. Tetapi kalau saya mengambil keputusan itu, saya meminta keterangan dulu biasanya kepada untuk sekolah itu. Yang pertama dari wali kelas, kemudian dari BK, kemudian dari wakil kepala sekolah yang berhubungan dengan kegiatan atau kejadian tersebut, baru kita diskusikan bersama. Jadi saya mengambil keputusan itu, kebijakan itu kolektif gitu, tidak sendirian gitu. Ya Bapak, selanjutnya pertanyaan yang kedua, selama Bapak memimpin, bagaimana cara Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus yang mengandung dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama memiliki nilai kebijakan? Tentu saja ya, selama menjalankan tugas pasti sebagai pimpinan di sekolah pasti menemui ya satu kasus atau kejadian yang mengandung unsur seperti ini. Nah, yang pertama itu dalam mengambil keputusan saya juga tidak serta-merta langsung, tapi yang pertama adalah meminta keterangan dulu dari salah satu contoh ya, kasus misalnya anak diputuskan dalam rapat kenaikan kelas itu tidak naik kelas. Nah, ini memerlukan suatu keputusan akhir. Apakah siswa tersebut tidak naik kelas, betul, atau masih ada sisi lain yang bisa dilihat dari anak ini. Nah, dalam mengambil keputusan ini tentu saja kita harus menyeluruh, tidak hanya melihat satu sisi. Karena ada beberapa hal yang menyebabkan siswa ini tidak naik kelas. Bisa satu, faktor siswanya memang malas. Yang kedua, faktor lingkungan juga bisa. Lingkungan yang tidak mendukung untuk perkembangan ini. Atau ada faktor lain yang mungkin membuat anak ini menjadi sibuk dan lain sebagainya. Makanya itulah. Makanya yang pertama, langkahnya saya meminta keterangan atau mengajak berdiskusi wali kelas. Kemudian setelah itu kami juga mengajak diskusi BK, kemudian lihat hubungannya, kalau ini lebih dekat ke wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dan kita kumpulkan, kemudian kita berdiskusi dan digali siswa ini seperti apa, misalnya latar belakang di rumahnya seperti apa, alasannya tidak naik kelas itu apa, misalnya seperti contoh nilainya tidak memenuhi KKM. Tetapi kan dari sini kita bisa lihat sisi yang lain. Seperti contoh misalnya, kalau kita lihat anak ini tidak naik karena tidak memenuhi KKM. Mungkin bisa kita lihat latar belakangnya. Atau misalnya kita lihat ternyata si anak ini mempunyai kelebihan di bidang lain, misalnya bidang seni atau bidang olahraga. Dia tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan maksimal karena harus latihan misalnya olahraga. Dia memungkinkan untuk nilai KKM-nya rendah karena dia harus sibuk berlatih untuk mempersiapkan lombanya. Nah, itulah mungkin ada beberapa. Nah, yang seperti ini kita tidak serta-merta memvonis anak ini tidak naik kelas, tapi harus melihat dari sisi yang lain. Kemudian bisa juga melihat dari sisi akhlak dan kepribadian siswa tersebut. Misalnya tidak naik kelas, kemudian akhlaknya kurang baik, mungkin tidak patut untuk naik kelas. Makanya harus mengulang di kelas yang itu. Supaya apa? Supaya kompetensi pembelajarannya juga bagus dan kompetensi akhlaknya juga harus selalu harus diperbaiki terlebih dahulu. Itu. Terima kasih.
Baik, yang pertanyaan yang ketiga ya Pak, langkah-langkah apa yang atau prosedur seperti apa sih yang selama ini Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan di sekolah? Jadi prosedur dan langkah-langkah seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu saya harus melihat secara keseluruhan utuh. Jadi tidak bisa melihat secara individu. Jadi siswa ini dan lingkungannya, siswa ini dengan faktor pendukung. Itulah. Dan yang untuk melihat faktor ini, saya bisa meminta keterangan pada wali kelas. Yang kedua kepada guru bimbingan konseling. Yang mana guru bimbingan konseling pasti melibatkan orang tua dan siswa. Orang tua kita gali, kenapa ini seperti ini dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita berdiskusi dengan wakil kepala sekolah, dan yang terakhir kita kolektif bersama berkumpul untuk memutuskan bahwa bagaimana siswa ini untuk penanganannya. Terima kasih. Pertanyaan yang terakhir ya Pak, dari semua yang telah disampaikan tadi oleh Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman yang Bapak ambil atau pengambilan keputusan secara dilema etika? Pembelajaran yang dapat dipetik ya dari pengalaman saya mengambil keputusan, yang pertama adalah setiap melakukan suatu keputusan satu pasti saya kolektif gitu ya. Pasti keputusan sudah didiskusikan bersama. Dan yang tidak lupa itu adalah harus mengadakan evaluasi dan refleksi dari apa yang sudah kita lakukan. Yang pertama saya kasih contoh, misalnya siswa tidak naik kelas. Kita evaluasi bersama. Setelah memutuskan tidak naik kelas, kemudian kita observasi nih anak tidak naik kelas, kemudian kebetulan masih belajar di sekolah misalnya, kita terus pantau dan apakah dengan adanya keputusan ini tepat terhadap anak tersebut atau tidak gitu. Nanti kita harus refleksi juga dari apa-apa yang harus kita yang telah kita lakukan terhadap siswa tersebut. Yang paling penting adalah pembelajaran yang dipetik buat saya pribadi, yaitu saya harus bijak dalam membuat suatu keputusan, di mana saya tidak boleh melihat keputusan itu dari satu sisi, tetapi harus dari berbagai sisi. Jadi harus paripurna dalam mengambil keputusan, karena keputusan saya sebagai pimpinan di sekolah ini adalah masa depan dari anak-anak kita. Jadi saya harus benar-benar memikirkan baik buruknya keputusan yang saya ambil, dan pasti saya akan selalu berkoordinasi, berkolaborasi, sehingga keputusan yang saya ambil itu kolektif, hasil diskusi dan hasil keputusan dari semua yang terlibat di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Itu hal-hal apa saja Pak? Ya, saya bilang semua kasus dalam masa pasti ada tantangan kecil atau besarnya. Itu adalah yang dikatakan tantangan yang paling besar itu adalah yang sangat saya rasakan, itu adalah tantangan yang dari luar, dari partai politik, dari ormas, dari hal yang lain. Itulah yang sebenarnya dari atasan juga tentunya, itulah yang menjadikan tantangan yang harus kita hadapi. Makanya kalau prinsip saya nggak ada masalah, itu bisa pecahkan, dan ternyata setelah menemukan solusi itu bisa diselesaikan. Jadi tantangan yang sangat besar itu adalah tantangan yang sebenarnya datang dari luar, yaitu tantangan berupa partai politik, ormas, ya, kemudian juga atasan bidang pendidikan juga menjadikan tantangan sebenarnya untuk memutuskan. Kadang-kadang kan kita dilema, kadang-kadang kita melawan pimpinan dan sebagainya, tapi di lain pihak ya saya harus memutuskan. Kan hal-hal yang seperti itu kan kasus tantangan. Ya karena kalau saya putuskan ikutin pimpinan, sedangkan di bawahan kita, anggota kita akan menjadi masalah besar. Makanya
itulah keputusan yang sangat berat sekali, yaitu ya harus saya putuskan. Tapi saya mengatakan keputusan saya adalah keputusan suara terbanyak melalui musyawarah. Ya itu penyelesaiannya berarti memang keputusannya benar-benar ada dilema etika ya Pak Iya, ya. sama. Jadi apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat? Jadi permasalahan itu apakah langsung diselesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal? Jadi ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan. Lalu bentuk atau prosedur apa yang seperti apa yang akan Bapak jalankan? Saya kira saya tidak menjadwalkan, kemudian tidak diprogramkan agar